Apa kabar kawan-kawan edukasi? Jumpa lagi bersama kami di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi mengenai ASN dan informasi menarik lainnya. Pada kabar kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai program Danantara dan profitnya bagi negara Republik Indonesia. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk klik subscribe agar kawan-kawan edukasi sekalian selalu mendapatkan informasi update mengenai ASN dan kabar update terkini. Terima kasih. Kabar ini kami rangkum dari laman liputan6.com. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BPI Danantara, Indonesia sebagai holding BUMN pada Senin, 24 Februari 2025, di Jakarta. Keputusan ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset-aset BUMN secara optimal. Badan ini berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN. Namun, meski tujuan pendiriannya positif, muncul keraguan dan pertanyaan mengenai risiko serta dampaknya. Banyak yang khawatir tentang keberhasilan Danantara, terutama karena yang memprakarsai badan ini adalah mantan napi korupsi yang pernah dihukum penjara selama 5 tahun. Kecurigaan semakin meningkat karena Danantara dilindungi oleh payung hukum yang memungkinkan mereka tidak dapat diperiksa oleh KPK, Polri, atau Kejaksaan jika terjadi penyimpangan. Satu-satunya pengawasan yang ada berasal dari parlemen, meski sebagian besar kursi DPR dikuasai oleh partai pendukung pemerintah, Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang dapat membuat pengawasan terhadap Danantara kurang efektif. Penasihat ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Profesor Dr. Henry Indraguna, SHMH, menjelaskan bahwa tujuan utama Danantara adalah untuk membuat BUMN Indonesia lebih optimal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dengan target mencapai 8%. Pemerintah berharap, melalui badan ini, efisiensi dan efektivitas BUMN bisa ditingkatkan, dan pengelolaan aset BUMN lebih transparan dan akuntabel. Henry juga mendukung pembentukan Danantara sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi di BUMN, yang diharapkan dapat membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengelolaan profesional agar aset negara bisa dikelola secara optimal dan menghasilkan return yang sesuai. Ia berharap Danantara dapat mengelola aset yang selama ini tidak dimanfaatkan, menjadikannya lebih produktif dan bernilai tinggi, sehingga menarik minat investor besar. Namun, Henry mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan antara pemerintah dan BUMN serta risiko pembentukan lembaga baru yang membutuhkan biaya tinggi, baik operasional maupun transaksi. Oleh karena itu, perhitungan biaya dan manfaat harus sangat matang sebelum melanjutkan langkah ini. Bagaimana tanggapan kawan-kawan edukasi sekalian? Tuliskan opinimu di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kabar-kabar edukasi menarik lainnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.